Selamat Natal. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh salam kiri kanannya bilang Selamat Natal. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Syukur kepada Tuhan, hari ini Rabu 25 Desember 2024 kita dan juga semua orang percaya di seluruh dunia sedang memperingati hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Karena Natal menjadi momen sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus Kristus Sang Firman telah menjadi manusia. Yesus Kristus Sang Firman telah menjadi manusia. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan Yesus itu bukan hanya mengunjungi dunia. Dia bukan hanya berkunjung lalu pulang, tidak. Tetapi lewat nats ini, Tuhan Yesus memilih untuk tinggal bersama kita. Tuhan Yesus memilih untuk memahami penderitaan kita. Tuhan Yesus datang untuk mendampingi kegembiraan kita. Dan Tuhan Yesus hadir. Dia memilih untuk tinggal bersama kita, untuk berjuang di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa makna kehadiran Tuhan Yesus yang tinggal di antara kita, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari? Lalu pada saat ini juga kita akan melayankan sakramen baptis dan melayankan sakramen perjamuan kudus. Bagaimana hal ini terhubung di tengah-tengah kehidupan kita dengan topik Dia tinggal di antara kita saat kita melaksanakan sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nanti kita akan mengupas ini lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa hidup yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya yang hidup di dalamnya adalah terang yang menerangi dunia yang gelap oleh dosa. Jadi terang bagi orang percaya yang hidup di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar cahaya fisik yang kita lihat, seperti cahaya lampu, seperti cahaya pohon Natal, seperti cahaya lilin ini. Tidak, bukan cahaya secara fisik yang mau ditunjukkan dalam nats ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cahaya yang mau ditunjukkan bagi orang yang tinggal di dalam Kristus adalah cahaya rohani, yaitu cahaya yang membuat manusia keluar dari gelapnya belenggu dosa dan kebinasaan menuju pengharapan yang kekal. Jadi mau dikatakan kepada kita lewat pesan Natal hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa terang Kristus itu membimbing kita untuk menyadari dosa-dosa kita. Dan terang Kristus itu memimpin kita untuk menerima anugerah pengampunan dosa. Maka sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk hidup di dalam terang ini dengan menjauhkan diri dari kejahatan dan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus hadir untuk memberikan hidup baru kepada kita. Dia datang ke dalam dunia untuk memberikan sebuah harapan, sebuah kehidupan yang baru bagi saya dan Bapak Ibu. Makanya dikatakan bahwa semua orang yang menerima Tuhan Yesus itu beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebuah status, sebuah identitas itu telah dilekatkan, telah diletakkan di dalam kehidupan kita, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Di mana status baru yang kita dapatkan ini melampaui relasi manusia biasa dengan Allah. Karena kita telah diangkat menjadi bagian dari keluarga Allah. Percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu keluarganya Allah? Percaya ya? Nah, keluarganya Allah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau sudah namanya menjadi anak-anak Allah,
tentu akan mendapatkan yang namanya warisan. Warisan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu keselamatan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis kudus. Jadi sakramen baptis kudus itu di mana kita, anak-anak Tuhan, dimateraikan sebagai anak-anak Allah. Jadi baptisan yang dilaksanakan itu sebagai tanda perjanjian Allah, di mana kita dibersihkan dari dosa dan diperkenalkan ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Jadi kepada 4 bapak ibu yang akan membaptiskan putri-putrinya, karena 4 orang perempuan semua, dibaptis, itu artinya menerima tanda bahwa anak-anak bapak ibu telah menjadi bagian dari keluarga Allah. Dibaptis itu cukup sekali, ibaratkan setempel Bapak Ibu Saudara. Kalau sekali distempel jelas kan? Jelas. Coba kalau 2 kali distempel, jelas atau tidak jelas? Atau semakin jelas? Tidak jelas. Maka artinya Bapak Ibu Saudara, sekali baptisan cukup hanya sekali. Dan hari ini adalah momen bersejarah bagi Bapak Ibu untuk boleh membaptiskan anak-anak dari Bapak Ibu Saudara supaya menjadi bagian dari keluarga Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir pada hari Natal ini untuk menyatakan kasih-Nya melalui perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak hanya datang untuk menyatakan terang dan memberi hidup baru kepada kita, tetapi Tuhan Yesus hadir untuk menunjukkan kasih dan pengorbanan-Nya melalui kematian di kayu salib. Jadi dalam sakramen perjamuan kudus, hari ini kita juga mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui makan roti dan minum anggur kita diingatkan bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecahkan dan darah-Nya telah dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Dan ini adalah bentuk kehadiran-Nya yang menyatu dengan kita, di mana Yesus Kristus lewat sakramen perjamuan kudus kita mengingat bahwa Dia telah memberikan hidup-Nya untuk keselamatan kita. Maka mau diingatkan kepada kita dalam hari Natal ini Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus, di situ kita juga dipanggil untuk merenungkan pengorbanan Kristus dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hidup dengan damai kepada sesama. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa Natal di Jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung, kita mengenang 3 hal. Yang pertama, Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus, kita mengenang di mana Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita. Yang ketiga, kita mengenang baptis kudus, di mana itu sebagai tanda kita telah menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima warisan, yaitu kehidupan yang kekal. Maka syukur kepada Allah di hari Natal yang berbahagia ini Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia tinggal di antara kita secara nyata. Terang-Nya mendampingi kita, kasih-Nya hidup berdampingan dengan kita, bahkan pengampunan-Nya pun itu kita terima dan kita ingat lewat momen Natal pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Maka mau diingatkan kepada kita dalam hal-hal yang sudah kita terima ini, bahwa hidup kita itu haruslah hidup yang mencerminkan kehadiran Yesus. Maka di hari Natal ini mau diingatkan sebuah pesan firman Tuhan, bahwa hidup kita adalah hidup yang harus mencerminkan kehadiran Yesus. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 10-11 Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa banyak orang yang menolak Yesus meskipun Yesus telah hadir dan datang untuk mereka. Jadi ketika kehadiran Yesus dalam dunia ini, banyak orang-orang yang tidak mengenal Dia. Padahal Dia telah memilih bukan hanya untuk berkunjung Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia juga memilih untuk tinggal diam bersama-sama dengan kita. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, bahwa orang-orang di dalam dunia tidak mengenal Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini, kita mau diajak untuk merenungkan,
menerima Tuhan Yesus dengan iman. Maka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita ditantang Bapak Ibu Saudara. Di mana kita ditantang untuk membuka hati kita dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Menerima Yesus berarti kita harus siap untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, meskipun dunia menolak kita. Yesus saja hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, ditolak oleh dunia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah tantangan terbesar bagi kita Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus hidup sesuai dengan kehendak dan firman Allah, meskipun terkadang dunia menolak kita. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya melakukan firman Tuhan, kita sudah berjalan di rel yang benar. Dan Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara yang pertama, menerima Yesus dengan iman. Yang kedua, hidup sebagai terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada peristiwa Natal hari ini Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi terang yang mencerminkan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Jadi sebagai kita orang-orang yang telah menerima sakramen baptis kudus dan orang-orang yang telah menikmati anugerah Tuhan dan memperingati kematian dan pengorbanan Yesus lewat sakramen perjamuan kudus, hari ini kita mau dipanggil untuk hidup sebagai saksi Kristus. Jadi dalam sukacita Natal ini dapat kita wujudkan dengan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan, baik dengan tindakan nyata seperti memberi bantuan maupun melalui kata-kata yang menguatkan. Tadi kenapa saya katakan, coba Bapak Ibu ucapkan selamat Natal kepada kiri dan kanannya. Dengan kata-kata mengucapkan selamat Natal Bapak Ibu Saudara, itu sudah memberi kekuatan, memberi semangat. Kenapa saya katakan demikian? Ya contohnya lah Bapak Ibu Saudara, bagi kayak orang kayak saya yang sendiri ini ya kan. Di rumah nggak ada yang mengucapkan selamat Natal karena sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu kan bapaknya ucapkan selamat Natal ke mamanya, anak-anak ucapkan selamat Natal. Nah, dengan mengatakan selamat Natal, kita pun ya, aku pun yang sendiri ini atau Bapak Ibu juga ada yang sendiri merasa sukacita dan bahagia bahwa ada juga yang mengucapkan selamat Natal. Nah, dengan kata-kata demikian Bapak Ibu Saudara, kita sudah menunjukkan bahwa sukacita Natal baik dengan kata-kata saja. Kalau belum bisa kita memberi dengan perbuatan yang dalam kategori dengan dana, tetapi kita juga bisa dengan kata-kata. Dan hari ini juga Bapak Ibu Saudara, sehabis ibadah Natal, kita akan bersama-sama menikmati makan dan juga minum yang telah disiapkan oleh diri kita sendiri ya kan. Di mana Bapak Ibu memberikan bantuan, baik itu dana, baik itu bahan-bahan perlengkapan. Jujur Bapak Ibu, tadi pagi saya sudah bangun jam 4. Ya kan, supaya masak, ikut bantu masak, supaya kita bisa makan sama-sama. Juga Bapak Ibu majelis di sini juga udah pada bangun jam 4. Dan juga bapak-bapak juga sudah bangun jam 4, supaya kita nikmati bersama. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu Saudara? Sebab Yesus saja mau berkorban untuk keselamatan kita dengan lahir ke dalam dunia ini. Maka kita pun juga jangan sungkan-sungkan untuk berkorban, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau nggak bisa kita beri dana, kita beri waktu. Kalau nggak bisa kita beri apapun, ya setidaknya kita beri kehadiran kita kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak pandai bernyanyi, ya pelan-pelan saja kita bernyanyi. Karena itu semua kita lakukan untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah contoh praktisnya bagaimana Tuhan memanggil kita Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh hidup sebagai terang dunia, menerangi sesama kita. Ketika ada yang galau, kita kuatkan. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ketika ada yang butuh bantuan, motivasi, kita beri motivasi. Dengan hal-hal demikian yang kita lakukan, itu kita sudah menjadi terang bagi sesama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, berkomunitas dengan Allah dan sesama. Jadi kehadiran Yesus pada peristiwa Natal ini mempersatukan kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita Bapak Ibu Saudara adalah keluarga Allah.
Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di mata Tuhan. Kita semua adalah sama. Tadi malam kita sudah bersama-sama mengamini bahwa Yesus Kristus itu sudah lahir di hati kita, di mana hati kita adalah Bethlehem, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah. Maka saat ini mau diingatkan dalam Natal bahwa kehadiran Kristus di hati kita seharusnya itu membawa persatuan kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan lewat sakramen baptis dan perjamuan kudus itu memperkuat hubungan kita baik dengan Allah dan baik dengan sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti hidup dalam komunitas iman, kita mendukung, kita saling mengasihi, kita saling mengampuni satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Jadi mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, lewat Natal ini, bahwa Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus, tetapi Natal juga memperingati tentang kehadirannya yang tinggal di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita seorang bapak-bapak. Dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika, tempat dia tinggal ini Bapak Ibu, terjadi banjir. Airnya terus naik. Nah, lalu datanglah tim SAR, ayo Pak, airnya semakin naik. Lalu Bapak ini bilang, tidak, aku yakin Tuhanku akan menolongku. Lalu semakin naik airnya Bapak Ibu Saudara. Udah semakin tinggi sedadanya. Pertama tadi sepinggang, sedadanya. Lalu datang lagi tim SIR-nya, ayo Pak, ini kali terakhir kami memanggil Bapak. Karena airnya ini semakin naik terus. Tidak Pak, saya percaya Tuhan saya akan menolong saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, airnya semakin tinggi. Sehingga ia naik ke atas genteng atap rumahnya. Semakin naik. Lalu datang helikopter, tim SAR, pakai helikopter. Turun dia, ayo Pak, tangkap tali ini. Tidak Pak, saya yakin Tuhan saya akan menolong saya. Lalu tewaslah Bapak ini tadi Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, naiklah dia ke sorga. Nah, di sorga dia katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Kenapa engkau tidak menolong aku? Padahal aku sudah menolak pertolongan dunia. Karena aku mengharapkan pertolongan. Lalu Tuhan pun menjawab, anakku, aku sudah 3 kali menolong kau. Pertama, lewat kapal saat banjir setinggi pinggang. Kedua, saat banjir ke dada, saya panggil pakai tim SAR. Ketiga, lewat helikopter, tapi kau menolak. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan tinggal di antara kita. Tuhan menolong lewat orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kenal. Namun seringkali mata kita tidak melihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Maka lewat peristiwa Natal ini mau diingatkan kepada kita bahwa Yesus hadir di antara kita lewat saya dan Bapak Ibu. Untuk boleh membantu sesama, untuk boleh menolong sesama, untuk boleh saling menguatkan, untuk boleh saling mengampuni. Karena Natal Yesus lahir, Yesus hadir di antara kita, yaitu di dalam hati kita. Maka ketika kita menolong orang, ketika kita melayani, ketika kita melakukan segala sesuatu, itu bukan untuk manusia. Tetapi itu untuk menyenangkan nama Tuhan. Tetapi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dia tinggal di dalam hati kita. Dia bukan tinggal. Bukan berarti seperti yang viral-viral ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat kan, semakin canggih dunia ini, apalagi ada AI ini kan. Jadi dibuatlah kayak Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Dibuat ceritanya Tuhan Yesus lewat naik ke atas danau. Lalu juga ada buat status kan, Tuhan tolong aku nggak ada pacar. Lalu ada Facebook tulisannya Yesus Kristus. Oh ini ada pacar untukmu. Tidak lewat seperti itu Yesus hadir. Tapi Yesus hadir lewat tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Di mana kita adalah anak-anak Allah, maka sebagai anaknya Allah kita menyatakan, melakukan, dan mencerminkan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu yang membaptiskan putra-putrinya ini adalah tugas yang berat. Di mana Bapak Ibu harus menanamkan iman Kristen
kepada anak-anak Bapak Ibu. Karena anak-anak Bapak Ibu itu jugalah Kristus yang dilihat oleh orang lain. Wah, memang saya belum menjadi orang tua ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin dalam membesarkan anak, membentuk karakter anak, itu bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, setelah nanti dibaptis, tetap doakan anak-anak Bapak Ibu. Ajari membaca firman Tuhan. Ajak doa bersama. Membaca firman bersama ketika sudah mulai mengerti. Supaya mereka mengerti bahwa Tuhan menyayangi mereka. Juga kepada kita Bapak Ibu Saudara, saat kita mau melaksanakan sakramen baptis kudus, sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar kita minum anggur yang banyak, bukan hanya sekedar kita makan roti, tidak. Tapi saat kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kita mengingat bahwa hari ini Yesus hadir. Tapi setelah 33 tahun hidupnya di dalam dunia ini, dia mati di kayu salib, darahnya terkucur untuk kita, tubuhnya itu juga diberikan kepada kita. Artinya dia hadir untuk mati sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Siapa sih sebenarnya orang tua yang rela melahirkan seorang anak, tetapi untuk mati? Tidak ada yang rela. Mau 10 pun anaknya, kalau mati anaknya satu tentu saja tidak rela. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah, dia relakan anaknya satu-satunya. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu supaya selamat. Untuk saya dan Bapak Ibu supaya memperoleh kehidupan. Untuk saya dan Bapak Ibu supaya memperoleh pengampunan dosa. Untuk saya dan Bapak Ibu supaya hubungan yang rusak dengan Allah itu terbaiki, menjadi baik. Jadi sungguh besar apa yang telah dilakukan Allah. Maka sudah sepatutnya kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tunjukkan kebanggaan kita memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan hidup saling mengasihi. Dengan hidup saling tolong-menolong. Dengan hidup saling memperhatikan dan memaafkan. Bahkan firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu Saudara di dalam surat Galatia 6 ayat 22a. Bertolong-tolonglah engkau dalam menanggung beban sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah perintah Tuhan. Maka lewat pesan Natal, dia tinggal di antara kita. Kitalah Kristus yang hadir untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar tinggal di antara kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan mencerahkan kita di hari Natal ini. Selamat Natal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah